Nicholas Van Orton adalah seorang pengusaha yang tinggal sendirian di sebuah rumah besar di luar San Francisco, teman-teman. Dia sangat sukses, namun kesuksesannya harus mengorbankan nyawa keluarganya. Saat film ini dibuka, dia kesepian, bercerai, dan bosan dengan hidupnya. Saudara laki-laki Nicholas, Conrad, adalah satu-satunya kerabatnya yang masih hidup, tetapi mereka memiliki hubungan yang tegang dan belum pernah bertemu selama 2 tahun. Pada suatu pagi, Nicholas diberitahu bahwa Conrad telah mencoba menjadwalkan pertemuan dengannya selama berhari-hari. Sore itu dia muncul tanpa memberitahu sebelumnya di sebuah restoran dan mengungkapkan bahwa dia ada di sana untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nicholas. Nicholas kembali mendapat kejutan saat si Conrad ini memberinya hadiah yang tidak biasa. Voucher untuk permainan aneh yang ditawarkan oleh perusahaan bernama CRS. Nicholas ini awalnya mengira Conrad sedang mempermainkannya, tetapi adik laki-lakinya membuatnya berjanji akan mengunjungi kantor CRS setidaknya sekali minggu ini. Nah, pada keesokan harinya, ketika Nicholas hampir lupa tentang vouchernya, dia tiba di gedung kantor untuk rapat. Secara kebetulan, ini juga merupakan tempat kantor CRS berada. Dia masuk dan disambut oleh seorang karyawan bernama Jim. Dia mengajak Conrad ini berkeliling kantor dan memberitahunya tentang protokol sebelum pertandingan, tetapi tak memberinya wawasan apapun tentang permainan yang sebenarnya. Nicholas ini kesal karena pertanyaannya tidak terjawab, tapi misteri di balik semua itu membuatnya tertarik dengan game ini. Oleh karena itu, tanpa mengetahui apa permainannya, dia pun setuju untuk bermain. Prosedur sebelum pertandingan termasuk mengikuti tes kepribadian selama 4 jam. Nicholas membereskan jadwalnya untuk menyelesaikannya dan ditanyai banyak pertanyaan aneh, seperti apakah dia terkadang menyakiti hewan kecil. Nah, setelah usia yang panjang dan melelahkan, dia diberitahu bahwa dia akan mendapat panggilan jika dia terpilih untuk permainan tersebut. Dia ini menghabiskan hari berikutnya bersama teman-temannya dari klub tenis dan mendengar mereka berbicara tentang CRS. Ternyata kedua temannya pernah memainkan permainan CRS dan berharap bisa merasakannya lagi. Nicholas pun bertanya apa sebenarnya permainan itu, tetapi bahkan teman-temannya menolak menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian di dalam sebuah pertemuan, dia mendapat telepon dari CRS dan diberitahu bahwa lamarannya telah ditolak. Saat ini Nicholas sangat bersemangat untuk memainkan permainan tersebut sehingga berita tersebut pun mengecewakannya. Dalam perjalanan pulang pada malam hari, dia menemukan boneka badut seukuran aslinya di tempat perputaran dan memutuskan untuk membawanya pulang. Saat mencoba memeriksa siapa yang meninggalkannya di luar, dia menemukan kunci menempel di lidah badut. Anehnya, kuncinya memiliki logo CRS yang berarti meskipun dia menerima panggilan telepon, permainan telah dimulai. Saat Nicholas memeriksa lebih jauh badut itu, dia mendengar suara yang menanyakan apakah dia akan menghabiskan sepanjang malam membedah boneka malang itu. Nicholas yang terkejut melihat sekeliling hanya untuk mengetahui bahwa penyiar berita sedang berbicara dengannya melalui televisi. Dia memberitahu Nicholas aturan permainan, mengungkapkan bahwa dia akan menemukan benda lain seperti kunci yang harus selalu dia simpan sampai permainan berakhir. Nicholas juga menemukan boneka itu memiliki kamera tersembunyi di dalamnya yang digunakan penyiar untuk melihatnya. Dia pun mematahkan leher badut itu untuk menyingkirkan kamera dan pergi tidur. Nah, mulai keesokan harinya, beberapa ketidaknyamanan kecil mengganggunya. Ia melihat benda-benda berbentuk badut di mana-mana, terus bertemu dengan orang-orang yang menatapnya seolah-olah mengetahui sesuatu, dan bajunya rusak karena ada pena CRS di sakunya. Ketidaknyamanan ini mulai mempengaruhi dirinya secara mendalam ketika dia kehilangan kesepakatan bisnis karena dia tidak dapat membuka tasnya. Nah, dalam upaya putus asa, dia ini mencoba menggunakan kunci CRS, tetapi tidak berhasil juga. Nah, di penghujung hari, dia pergi ke restoran untuk makan malam di mana dia bertemu dengan seorang pelayan bernama Christine. Dia secara tidak sengaja menumpahkan anggur ke bajunya dan langsung dipecat oleh bosnya. Beberapa detik kemudian, Nicholas menerima tagihan yang bertuliskan, "Jangan biarkan dia pergi." Dia mengira pesannya tentang Christine dan bergegas keluar untuk menemukannya. Di gang yang gelap, Nicholas menemukan seorang pria sakit. Christine muncul entah dari mana dan bersikeras agar mereka membawanya ke rumah sakit. Seolah diberi isyarat, sebuah mobil polisi lewat dan membantu mereka. Nah, saat polisi, ambulans, dan para medis mencapai rumah sakit, hal-hal aneh pun mulai terjadi. Lampu tiba-tiba mati dan ketika menyala kembali, hanya Christine dan Nicholas yang ada di tempat parkir.
Nicholas menyadari bahwa ini juga merupakan bagian dari permainan. Keduanya ini menemukan lift rusak yang mulai berfungsi ketika Nicholas menggunakan kunci CRS untuk memperbaikinya. Dia ini kemudian memberitahu Christine tentang permainan yang dia ikuti yang menurutnya merupakan aktivitas sadis untuk orang kaya. Keduanya ini entah bagaimana berhasil keluar dari lift dan mengetahui bahwa mereka berada di gedung CRS. Saat mencoba masuk ke kantor, mereka memicu alarm dan harus melarikan diri sebelum ditemukan. Nicholas merasa tidak enak karena menyeret Christine ke dalam kekacauan ini dan membawanya ke rumahnya. Mereka berbagi percakapan singkat sebelum dia mandi dan memanggil dirinya taksi. Tepat sebelum pergi, Christine mengungkapkan bahwa dia ditawari $400 untuk menumpahkan anggur padanya sebelumnya, tetapi dia tidak melihat orang yang meminta melakukannya. Nicholas berterima kasih padanya karena telah memberitahunya dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Nah, pada keesokan paginya, dia dibangunkan oleh telepon dan mengetahui dia meninggalkan kartu kreditnya di lobi hotel tadi malam. Bingung karena tidak pernah pergi ke hotel, Nicholas pergi mengambil kartunya, dan yang membuatnya sangat bingung, staf mengenalinya dan mengantarnya ke kamarnya yang diduga dia gunakan tadi malam juga. Nicholas mendapati ruangan itu berantakan dengan botol-botol alkohol dan pil ilegal tersebar di mana-mana. Akhirnya sebuah video eksplisit diputar di TV dan ada gambar polaroid wanita telanjang tergeletak di atas meja. Namun yang paling mengejutkan si Nicholas ini adalah kasusnya juga sudah dibahas dan telah dibuka oleh seseorang. Dia pun segera membereskan kekacauan itu dan kembali ke kantornya. Mengetahui bahwa bisnis, reputasi, keuangan, dan keselamatannya terancam, tanpa membuang banyak waktu, dia menelpon pengacaranya, Sam, dan memerintahkan dia untuk mencari tahu semua yang dia bisa tentang CRS. Dia ini juga menemukan alat pemecah kaca di dalam amplop yang dia temukan juga di kamar hotel. Pulang ke rumah pada malam hari, Nicholas ingin langsung tidur setelah semua yang terjadi. Namun dia segera menyadari seseorang telah masuk ke rumahnya. Dindingnya dipenuhi grafiti dan tempat itu bahkan tidak terlihat seperti rumahnya lagi. Saat Nicholas ini mengangkat telepon untuk memanggil polisi, getaran di pintu mengejutkannya. Itu tidak lain adalah saudaranya, Connor, yang sama paniknya dengan dia. Connor belum menjawab panggilan telepon Nicholas yang dijelaskan oleh adik laki-lakinya karena dia tidak mempercayai siapapun akhir-akhir ini. Mereka pun pergi dengan mobil Nicholas, tidak merasa aman lagi di mansion. Connor ini kemudian mengungkapkan bahwa dia bosan memainkan permainan CRS yang telah merenggut nyawanya. Dia ingin menyingkirkan mereka dan telah membayar mereka banyak uang, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba ban mobilnya kempes dan Connor menemukan banyak kunci CRS di dalam mobil. Dengan asumsi saudaranya juga anggota CRS, dia kabur. Nicholas mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi akhirnya naik taksi, memutuskan untuk akhirnya melapor ke polisi. Nah, dalam adegan berikutnya, sopir taksi melewatkan pintu keluar dan mengungkapkan bahwa dia bersama CRS juga. Nicholas ini panik saat pengemudinya melompat dari mobil dan membiarkan kendaraannya jatuh ke sungai. Mobil mulai terisi air saat Nicholas ingat dia memiliki alat pemecah kaca. Dengan menggunakan perangkat tersebut, dia berhasil menyelamatkan nyawanya dan berenang ke tempat yang aman. Karena tidak ada orang lain yang bisa dihubungi, Nicholas menemukan alamat Christine dan pergi menemuinya. Mereka pun berbicara sebentar sebelum dia menyadari bahwa label harga lampu menyala di kamarnya. Ia merasa aneh karena lampunya terlihat tua, namun label harganya masih utuh. Segera dia mulai memperhatikan hal-hal lain di sekitar rumah yang membuatnya tampak seperti panggung dan bukan rumah. Kerannya tidak berfungsi dan buku-buku di rak juga palsu. Ketika Christine ini keluar, terlihat jelas bahwa dia masih bekerja untuk CRS. Nicholas menghadapinya dan mengetahui mereka sedang diawasi. Nah, karyawan CRS mulai menembaki mereka melalui jendela, namun keduanya berhasil melarikan diri melalui pintu belakang. Dalam perjalanan ke suatu tempat yang aman, Christine mengungkapkan bahwa CRS telah menggunakan tes kepribadian Nicholas untuk mengetahui kode sandinya dan semua uangnya telah ditransfer ke rekening palsu di luar negeri. Nicholas ini memeriksa saldonya hanya untuk mengetahui dia mengatakan yang sebenarnya. Meski masih bersikeras untuk mendapatkan uangnya kembali, Christine mengatakan hal itu tidak mungkin karena dia telah melihat ini terjadi pada banyak orang. Selanjutnya mereka berada di rumah Christine yang sebenarnya di mana dia mengaku diancam akan mengambil pekerjaan itu. Namun Nicholas tidak lagi mempercayainya. Keraguannya terbukti nyata ketika dia merasa pusing dan mengetahui dia telah membubui minumannya.
Ketika Nicholas bangun sehari kemudian, dia menemukan dirinya dikubur hidup-hidup di sebuah pemakaman di Meksiko. Dia ini tidak punya paspor dan tidak punya uang untuk pulang ke rumah. Nah, setelah berkeliling meminta bantuan selama sehari, dia akhirnya menemukan sebuah truk menuju ke San Francisco. Nah, di adegan berikutnya, dia sampai di rumahnya yang sekarang dijual. Karena tidak dapat mempercayai siapapun dalam hidupnya, dia pun memutuskan untuk bertemu dengan mantan istrinya, Elizabeth. Mereka bertemu di sebuah kafe, di mana Nicholas meminta maaf atas cara dia memperlakukannya di saat mereka bersama. Saat dia mengira hidupnya sudah berakhir, Nicholas melihat iklan di TV, di mana aktornya adalah Jim, karyawan CPR yang membantunya minggu lalu. Nicholas menemukan Jim bersama anak-anaknya di akuarium dan mengancamnya. Pria itu yang takut akan nyawanya membawa Nicholas ke kantor CRS yang sebenarnya. Dia tidak kaget saat melihat beberapa wajah familiar di antara kerumunan yang dia temui seminggu terakhir. Tapi matanya berhenti saat dia menemukan Christine dan dia menyandranya dan membawanya ke atap. Dalam kepanikan, Christine akhirnya mengungkapkan bahwa mereka masih dalam permainan yang diselenggarakan oleh CPR bersama saudaranya, Conrad, keuangannya utuh, dan keluarga serta teman-temannya menunggu di balik pintu untuk mengejutkannya dan memberi selamat dia untuk menyelesaikan permainan. Nah, namun Nicholas tidak lagi mempercayai Christine. Setelah itu pintunya terbuka dan dia menembak orang pertama yang dia lihat, yang kebetulan adalah Conrad membawa sebotol champagne terbuka. Conrad itu meninggal dan Nicholas melompat dari atap, sangat terpukul atas apa yang baru saja dia lakukan. Saat dia jatuh, kehidupan Nicholas terlintas di depan matanya. Dia menabrak atap kaca dan mendarat di kantung udara raksasa. Diletakkan di sana seolah-olah ada yang mengharapkan dia jatuh. Teknisi medis darurat datang membantunya sampai beberapa detik kemudian dengan hati-hati mengeluarkannya. Ketika Nicholas sadar, dia mendapati dirinya berada di ruang dansa yang penuh dengan teman, keluarga, dan setiap orang yang terlibat dalam permainannya, termasuk Conrad. Segala sesuatu yang terjadi padanya sejak dia menemukan batu itu hingga sekarang sebenarnya hanyalah permainan belaka. Conrad menjelaskan bahwa dia memulai permainan tersebut untuk membuat saudaranya menerima kehidupan. Nicholas pun menangis, bersantai, dan menikmati pesta setelah keterkejutannya hilang. Nah, beberapa saat kemudian, dia melihat Christine telah meninggalkan pesta. Dia mengikutinya keluar menuju taksi, di mana dia memberitahu nama aslinya adalah Claire. Dia pun mengajaknya makan malam, tapi dia menawarkan untuk minum kopi bersamanya di bandara sebelum penerbangan bawanya ke tugas permainan berikutnya di Australia.